Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Note 5 Pro ataupun Redmi Note 5 wired ya. Ini yang mungkin setelah di custom ROM ini ya. Jadi ROM-nya jadi OnePlus 7 Pro. Ini internal aslinya 3/32 GB. Aslinya ini ya 3/32 GB. Ini unit normal tanpa ada masalah di fungsi ataupun di sistem. Dia normal, aman, dan lancar jaya ya. Kita mulai saja untuk proses mengganti eMMC only. Ini saya siapkan eMMC internal 128 GB KM3P ya. Dari itu saya mulai saja untuk proses perbaikan mengupgrade eMMC 3/32 ke 128 GB dengan eMMC ini baru ya, eMMC baru clean RPMB pastinya ya. Untuk langkah pertama kita backup dulu si unit ini untuk security-nya ya, biar nanti pada saat pemasangan eMMC tinggal kita restore saja, tidak harus membackup lagi, tidak perlu lagi menulis email ya karena kita sudah membackupnya. Tool yang saya gunakan untuk mulai mengupgrade-nya ataupun untuk software-nya di sini saya gunakan tool ya JTAG Plus, dikarenakan tool ini sangat simpel untuk digunakan ya. Kita menggunakan backup via USB dulu. Ini saya buka untuk eMMC toolnya. Ini versi yang saya gunakan versi 2020 ya. Dan ini ya JTAG tool sudah terbuka untuk eMMC toolnya. eMMC tool sudah terbuka. Ini source pilih ke 9008. Kita konekkan pin EDL, lalu kita tancapkan USB nya dan kita identify via eMMC tool. Dan ini proses identify berjalan ya. Dan eMMC pun ini sudah lifetime used ya. Ini terlihat dari eMMC yang sudah merah-merah di atas ya. MLC dan SLC ini sudah estimate maksimum lifetime. MLC dan SLC juga sama. Dan ini wajib untuk diganti ya. Karena kalau digunakan ya bisa sih, cuman tidak akan bertahan lama. Untuk proses backup di sini kita centang untuk partisi yang ditandai dengan warna merah ya, tidak putih, warna merah semua. Kita checklist dan ini sudah terchecklist semua ya. Kita read dan kita siapkan folder untuk penyimpanan file backup biar tidak kemana-mana nantinya ya. Di sini saya ambil di desktop saja, di desktop. Nah, ini sudah saya arahkan ke folder yang sudah saya tentukan dan proses reading partisinya berjalan. Kita tunggu sampai dengan selesai. Dan ini proses backup selesai ya. Kita lihat hasilnya. Ini semua partisi sudah terbackup dengan sempurna. Tinggal kita masuk ke proses penggarapan eMMC nya ya. Kita garap eMMC nya karena ini sudah di backup. Saya bongkar dulu untuk mesinnya ya. Ini kondisi mesin masih utuh, dia menggunakan eMMC KMDD ya. Ini internal 3/32 GB. Saya bongkar, saya ganti dengan eMMC yang sudah saya sediakan. Kita mulai masuk ke tahap pergantian eMMC nya saja langsung. Oke, dan saya masuk ke tahap perbaikan saja.
saya masuk ke proses pengangkatan IC MMC. Dikarenakan ini IC MMC nya memang sudah terlihat rusak tadi ya. Ini saya langsung bongkar aja, bongkar secara perlahan. Pastikan panasnya sudah merata, dan ini hati-hati ya, karena PCB model ini mudah ngembang. Ini low temperatur jenisnya, dan MMC pun sudah terangkat. Saya siapkan untuk proses pembersihan sisa timah ini. Seperti biasa, lakukan dengan sangat hati-hati, jangan tergesa-gesa. Yang penting pekerjaan kita sesuai dengan harapan, beres tanpa ada masalah ya. Proses pembersihan sisa timah ini selesai. Saya siapkan eMMC baru. Ini internal 6/128 GB dengan kondisi clean RPMB ya. Harus di cleankan dulu kalau beli MMC new, kalau tidak clean ya. Dan ini proses pemasangan, pasang dengan presisi. Pastikan tidak terbalik untuk pemasangannya, dan IC pun dalam kondisi bagus ya, untuk pin BGA nya tidak tinggi sebagian. Dan proses pemasangan IC MMC selesai ini. Dan ini saya melihat di kapasitor atas ini terlihat korosi ya, jadi ini sekalian saya ganti. Dan proses pergantian MMC selesai. Saya lanjut ke proses pengisian data. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pergantian eMMC ya, ini saya pasangkan eMMC KM3P601CB ya. Ini internal 128 GB dengan eMMC yang aslinya ini sudah busuk ataupun sudah rusak ya. Ini eMMC aslinya sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan eMMC ini saya pasang kosongan, tidak saya isi file apapun, kondisi clean RPMB ya. Ini saya lengkapi dulu semua. Lalu ini saya pasang ke mainboard kembali ya untuk melakukan flashing. Nah, ini sudah terpasang untuk mesin ke LCD. Saya tancapkan. Untuk USB nya pastikan dia terbaca RDL 9008 kembali ya. Dan ini dia sudah terbaca RDL 9008. Dan kita buka kembali eMMC toolnya. Ini eMMC tool sudah terbuka, dan klik connect. Pastikan eMMC sudah terbaca ya. Ini eMMC nya device lifetime usage-nya masih 0 sampai 10%. Artinya kondisi masih 100% bagus ya. Bukan berarti baru, bagus intinya ya. Dan ini internal 128 GB totalnya, tapi ini 119. Ya udah, ini internal sudah terbaca. Kita masuk ke tab vendor, kita pilih Qualcomm. Masukkan firmware-nya tentu sudah diekstrak ya. Pilih wired, ini saya gunakan wired file official yang MIUI 12 yang last berarti ya. Ini yang last firmware, dan ini DCFG nya, DFP CFG nya sudah saya ganti dengan yang custom biar bisa sinkron nantinya ya. Untuk file partisi yang merah kita restore dari file backupan aslinya ya, biar tidak repot lagi untuk perbaikan email. Ini dev info, saya masukkan dulu semuanya. Sudah, hanya 3 partisi saja, 4 ya, 4 partisi. Persis dan persisnya, persis bugnya tidak saya masukkan biar tidak ada akun Google nantinya ya. Ini semua sudah masuk, checklist semua, dan klik write.
Dan proses writing ataupun flashing berjalan. Kita tunggu sampai proses flashingnya selesai dan kita lihat hasilnya. Ini tidak perlu mau write email lagi. Kalau ada backupannya ya, jadi nyala langsung ada email dan selesai perbaikannya ya, kayak begitu. Kita tunggu saja. Proses flashing selesai. Kita hidupkan unitnya. Ini harus dicabut baterai dulu ya, lalu kita pasangkan kembali dan kita tancapkan kembali untuk chargernya ataupun USB ya, biar kelihatan apakah unit bisa menyalakah. Dan ini kosong baterainya ya. Berarti kalau sudah menyala kayak begini, unit sudah normal, flashing dan pergantian MMC sudah sesuai. Kita on kan apakah sudah bisa menyala. Ini kondisi kosong baterai ya, baterainya habis. Kita sambil di charging aja. Dan ini dia sudah masuk ke booting yang kedua ya, artinya pergantian MMC sudah sesuai dengan harapan. Ini chargingnya copot. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa ya. Kalau misalkan di APCFG tidak dimasukkan, dia akan stuck di logo MIUI saja, tidak akan berlanjut kemana-mana ya, kayak begitu. Meskipun clean RPM, jadi harus memakai di APCFG yang custom. Dan ini unit sudah bisa masuk ke mode pilihan bahasa ya. Ini meskipun ada tompel ini di atas ya, tak apalah. Saya next sampai dengan selesai. Dan sekarang unit sudah bisa masuk ke menu utama ya, artinya ini perbaikan sudah selesai. Saya lihat apakah MMC sesuai dengan MMC yang saya pasangkan untuk internalnya ya. Ini penyimpanan sesuai 128 GB dan untuk RAM-nya ini 6 GB ya. Dan mungkin selesailah sudah, karena ini email sudah saya masukkan untuk backupannya ya, jadi email tidak perlu lagi di repair. Dan mungkin video ini selesai proses pergantian MMC di Note 5 Pro wired ini sudah selesai ya. Ini semuanya sudah normal dikarenakan tidak ada perbaikan di CPU, jadi pengujian tidak saya lakukan. Selamat datang di pusat layanan 112 Kabupaten Dan sinyal pun normal ini ya, dan mungkin begitu saja. Upgrade MMC ini 3/32 GB atau 6/128 GB menggunakan MMC Samsung Clean RPMB KM3P ya. Upgrading selesai, prosesnya cukup cepat ya. Kalau
sudah paham metode pengerjaannya ya. Itu tadi saya bongkar kaleng bukan memindahkan resistor ID ya, itu saya membongkar kapasitor yang sudah kelihatan korosi. Letaknya board ID di situ juga, posisinya sama untuk resistor ID nya. Dan mungkin video ini saya tutup perbaikan ataupun upgrading internal Note 5 Pro Wired up to 128 GB down. Mungkin begitu saja. Bila ada yang membutuhkan file ataupun yang mau ditanyakan, silahkan inbox langsung ke saya aja.